Oke Bang Yopi, kita lanjut nih. Ya. Nah kalau memang untuk daster ya Bang Yopi, saya pengen tahu nih, kan di samping banyak nih usaha yang lain Ya. Bang Yopi. Tadi kan Bang Yopi ada di catering, ada percetakan juga. Ya. Kemudian Bang Yopi melihat daster. Di samping kan banyak nih Bang usaha-usaha lain yang bisa Abang lakukan. Kenapa memilih daster? Karena daster ini paling identik perempuan nih Bang. Ya. Abang kenapa melihat daster ini? Pertama gini, Oke. kondisi kita saat ini kan pandemi. Oke. Kita tidak perlu berbisnis di suatu hal yang masih belum pasti. Contoh nih, kalau saya jualan baju batik, Mm-mm. laku nggak di pasar? Oke. Nah, sekarang pandemi, orang untuk makan aja susah. Dia nggak bakal beli batik. Mm. Batik udah agak biasa juga udahlah. Mm-mm. Tapi daster itu kebutuhan pokok bagi perempuan. Mm-mm. Baik pandemi ataupun tidak. Bahkan lebih-lebih di saat pandemi, di saat orang banyak di rumah, permintaan daster itu kali 2. Mm-mm. Itu potensi yang udah pasti nih. Oke. Nah, ini pasar yang kosong ini ibaratnya nih. Tapi kalau saya berbisnis, mungkin saya buat baju batik atau saya buat minuman apa gitu kan. Itu agak kurang permintaannya karena saat ini orang bertahan untuk hidup. Oke. Tapi kalau daster kayak sembako bagi perempuan. Mm-mm. Itu kebutuhan pokok. Pasti dia gimana pun dia pasti beli daster. Makin dia di rumah ya makin daster. Mm-mm. Oh gitu. Artinya melihat peluang gitu, Iya, Bang, ya? kita harus jeli-jeli melihat peluang. Jadi melihat peluang, dan itu artinya kalau melihat peluang berarti kita kondisikan sama situasi saat itu ya Bang. Iya. Apa sih permintaannya pada saat itu Iya, ya? kita Maka pembisnis itu harus pintar beradaptasi. Kita itu nggak cuman jalanin aja bisnis segitunya ibaratnya. Saya dulu udah nyaman banget di percetakan, Oke. di catering, karena saya itu megang bank syariah yang BUMN. Bank syariah itu 2 bank BUMN syariah itu saya yang megang. Dari percetakan brosur, buku, dan cateringnya juga saya masukin di pusat untuk mereka ada pelatihan, saya masukin cateringnya. Itu udah nyaman banget. Itu udah bagus lah ibaratnya. Tapi kan kita nggak tahu tiba-tiba pandemi dan semuanya itu rata. Rata, betul. Semuanya itu rata. Omset saya itu turunnya itu sampai 95%. 95%. 95%. Dari kedua usaha itu, Dari percetakan kedua. dan catering. Iya. Artinya memang tidak berjalan lagi ya? Iya, hampir tidak berjalan lagi. Hampir, Hanya untuk Mas, ini kita perlu kartu nama dirut kah atau apa, gitulah. Untuk hal-hal itu yang maksudnya kecil. Karena media percetakan itu dianggap sebagai media penyebaran COVID, baik buku, baik brosur. Iya. Nah, jadi itu dilarang di Jakarta gitu kan. Nah, itu tadi. Jadi saya kan ada beban nih. Apa yang harus kita buat nih? Nah, makanya saya mikir ya. Kita harus pinter-pinter memang. Nggak cuma daster. Ke depan banyak sebenarnya peluang itu banyak. Cuma kita harus belajar dan benar-benar serius gitu. Bukan setengah-setengah, bukan cuman. Saya ngelihat itu banyak orang ketika bisnis itu angin-anginan. Iya. Dia sebenarnya kita tuh yakin aja. Ketika kita konsisten, orang itu lama-kelamaan ngecap. Wah, dia jualan daster nih. Lama-kelamaan dia konsisten. Makin banyak orang yang tahu dan datang. Tapi kalau kita minggu ini jualan daster, minggu depan jualan apa, jualan apa. Jadi nggak konsisten. Nggak konsisten dan orang itu nganggap kita malah angin-anginan ya? Angin-anginan. Nggak jelas nih jualan apa deh sebenarnya. Biasa orang nyari daster sama kita, ada daster nggak? Wah, nggak ada, gue Aku jualan bunga, ini bunga gitu kan. Itu juga salah sebenarnya. Oke, artinya satu konsisten. Iya, konsisten. Mau itu badai hadang hadapi. Termasuk saya ketika orang mau nyetak misalnya percetakan gitu, ya saya masih ada. Oke. Masih bisa. Catering, masih ada, masih bisa. Gitu. Iya, meskipun sekarang sedang daster, Iya. tapi yang lainnya juga tidak ditinggalkan. Ya, itu nggak mati. Ya, cuman memang permintaannya nggak besar. Nggak besar. Nah. Nah begitu. Nah Bang Yopi tadi banyak bercerita ya memulai usaha. Nah di saat Bang Yopi semua ini ada nggak sih Bang kendala mungkin di tengah jalan itu? Kendala itu banyak. Oke, gimana cara Bang Yopi hadapi itu? Kendala itu banyak, tetapi kayak saya bilang, namanya pengusaha itu kita harus belajar sebelum datang badainya, kita harus siapin dulu tembok-temboknya. Oke. Nah, ini kita misalnya bahan kita ngambil banyak nih. Dari Bandung 1 mobil tapi belum nyampe. Kita harus mikir cepat gimana caranya. Nyari bahan Jakarta. Jadi begitu Jakarta nyampe, kerjain Jakarta, mungkin nanti Bandung bisa ini. Pokoknya banyak hal-hal yang harus kita pikirkan dan harus cepat. Nah, kita kayak saya bilang tadi, kalau orang pinter terlalu banyak mikir tapi nggak action, itu kalah sama orang cepat. Oh gitu. Kalau artinya gini, harus cepat. Harus cepat.
tidak hanya mengarahkan pintar, tapi itu cepatnya Benar. ya. Secepat kilat lah Bang. Iya, kemarin di Jakarta itu Kementerian UMKM dan Shopee itu buat acara namanya program Adiwarna. Oke. Itu 22 sampai 25. Di situ terpilih 2 seller terbaik dengan pertumbuhan yang cepat gitu selama masa pandemi, dan alhamdulillah kita masuk. Oke. Jadi kita podcast kemarin itu dengan Shopee dan Kementerian UMKM di Jakarta, dan saya masuk di situ. Oke, baik. Itu juga satu penghargaan ya Bang, Iya. satu prestasi Iya. juga. Ha-ha. Penghargaan itu kan itu aja udah jadi semangat buat kita. Mau berarti kita itu dapat pantauan dari Shopee, dari Kementerian UMKM ya. Berarti mereka peduli gitu terhadap UMKM seperti kita gitu. Dan itu yang buat saya lebih semangat. Oke. Nah, Baik Bang, dan tentunya tidak semua UMKM nih Ya. bisa masuk ke Shopee Bang. Itu kan salah satu e-commerce yang sangat terkenal juga ya di saat ini gitu. Gimana sih Bang kok bisa gitu masuknya nih? Karena mungkin banyak kan pelaku UMKM, mungkin Ya. mereka mau juga nih bisa jualan di situ. Gimana nih caranya Bang? seperti kayak saya bilang tadi, di Shopee itu ada lagi dia seller-seller yang terpilih Oke. yang bisa ekspor barang ke tiga negara. Jadi Shopee Indonesia itu udah connect sama Shopee Singapura, Oke. sama Shopee Malaysia. Oke. Jadi cuma seller-seller terpilih yang bisa jualan di Malaysia dan di Singapura, Termasuk Abang? termasuk saya. Wah, Dan alhamdulillah saya lihat selama 2 bulan ini yang saya baru masuk di situ, permintaan itu malah repeat. Jadi saya ngelihat alamatnya tuh misalnya Singapura nih, Oke. orangnya sama, Orangnya sama. penerimanya Order lagi. sama. Berarti dia reorder. Oke. Berarti dia jualan di sana dan itu laku. Laku. Ah. Iya, iya. Berarti ini permintaannya emang selalu banyak ke Singapura, Malaysia, kedua negara itu. Gimana nih Abang kirim? Selalu gitu. Iya, itu udah mulai baik, maksudnya ada Udah peningkatan, mulai, ya, peningkatan. udah mulai ada Memang peningkatan. kita kan memang besarnya tuh di Indonesia, baik Makassar, itu Palembang, pokoknya intinya Indonesia, Oke. Jawa. Mm-mm. Kita itu di sana banyak, cuman sekarang Singapura dan Malaysia itu udah mulai ngelirik. Kasarnya kan gitu, pangsa pasarnya mereka, wah ini ada barang baru nih, bagus nih, nah Grand Fashion gitu. Ya, saya juga semangat. Berarti ke depan kita bisa tembus ke sana. Karena kalau mereka udah reorder, berarti barangnya diterima dan laku di sana. Diterima dengan baik Ya. masyarakat di sana. Untuk teman-teman yang mau online, memang saya baru 4 bulan loh. Ya. Sebelumnya saya juga nggak paham tentang e-commerce. Oke. Saya nggak paham tentang Shopee, ya cuman beli-beli doang. Beli-beli Kalau di doang. sana beli gosen Artinya gitu jadi kan. konsumsi ya. Ya, jadi saya di sana jadi konsumen, bukan seller. Oke, baik konsumen. Saya jadi konsumen, bukan seller. Ketika itu tadi jualan yang pertama kali 9 piece itu di Shopee juga. Ya, jadi belinya di Shopee, jualannya jualan juga di di Shopee. Shopee. Oke, Ya, baik. sama-sama Jakarta. Ya. Saya bedanya Jakarta Barat, dia Jakarta Timur. Nah, itu awalnya. Perbedaan harga itu cuman 5.000. Nggak besar lah ibaratnya. Profit saya cuma 5.000. Bagaimana sih cara ini ya? Dari nol loh itu. Dari belum ada penjualan sampai sekarang, mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngeliatin Shopee namanya Gram Fashion. Oke. Nah, itu kurang lebih sekitar 20.000 piece di Shopee kita udah laku selama 4 bulan. Nah, 20.000 piece di Shopee, ya 20.000 piece di luar Shopee, luar baik reseller gitu Iya. kan, grosir lah intinya. Dan makanya kita dapat seller terbaik di Adiwarna Kemenkop, karena itu pertumbuhan kita selama 4 bulan ini bagus banget. Nah, di saat orang lain bertahan, kita malah lahir dan bangkit di tengah pandemi. Di tengah pandemi ya. Iya. Oke, baik Bang. Apalagi dengan omset tadi yang di awal kita sebut ya Bang, sampai 80 juta per bulan itu Iya. sangat besar sekali ya Iya. Bang ya. Memang di Duster ini gitu, kita yang penting itu konsisten. Konsisten. Sebenarnya saya juga bukan besar keuntungan di per piece. Oke. Di HPP-nya karena memang saya kasih harga grosir. Oke. Itu strategi bisnis saya supaya saya nggak capek mikirin konsumen. Jadi orang beli di saya banyak yang beli banyak. Jadi dia yang jual lagi di tempatnya. Entahkah itu Malang, pokoknya Jawa banyak lah. Sumatera juga banyak, Makassar gitu kan. Jadi pangsa pasar saya itu bukan end user, bukan konsumen terakhir. Pangsa pasar saya itu reseller. Reseller. Nah, jadi strategi bisnisnya mereka yang mikir Oke. untuk jualan di daerahnya. Nah, saya cuma mikirin produksi nih. Oh, gimana cara melayani reseller, melayani, kasih jawaban, keep motif gitu kan. Jadi itu yang saya mengambil
tipis tetapi kuantitinya. Saya produksi berapa banyak sih? Oke. Nah, dikali berapa? Nah, itu yang menghasilkan angka besar. Kita nggak usah pikir harus untung satu baju sekian ribu. Jangan itu dulu. Jangan mikir untungnya dulu. Jangan mikir untung dulu. Kita bisa dikit, oke. Tapi lama-kelamaan ketika continue, angkanya itu besar sendiri. Besar sekali. Iya. Oke, baik. Bang, menarik sekali nih Syedalun. Iya. Semua bisa ya diambil ilmunya dari Mayopi. Bang, ini kan dasarnya. Kita kan Iya. pakai dasar nih. Iya. Dasar ini kan tanpa lengan nih. Iya. Ini kalau Abang buat dasarnya sendiri ada macam-macam, nggak bisa modelnya. Ada. Apa aja tuh, Bang? Ada. Kita kalau ini semata kaki yang normal ini. Oke. Ini LD-nya 120, Oke. PB-nya 120. Oke, Nah, kita juga ada sebentar. Ya, boleh, Bang. Nah, ini apa? Ini Bentuknya daster rempel. rempel ya. Ya. Rempel di bagian bawah ya. Rempelnya di bawah. Oke, Ya. Motifnya juga kita nggak yang pasaran. Kita ngasih motif yang bagus. Ya, bagus. Oke, ini juga Ini tanpa best seller lengan. banget nih. Ini best seller. Iya. Banyak Macan, permintaannya. mama cantik kalau kata orang. Macan, mama cantik. Kalau ini rempel, Mm-mm. nah Oke, gini nih. kurangnya. Kita naik ini dikit. Ini ya rempelnya di bagian bawah. Oke, rempel di bagian bawah nih Shadowlun. Bisa dilihat ya. Jadi enggak yang kayak daster mama-mama Standar, kita pakai ya. dulu ya. Dan memang bahannya adem banget, jatuh. Ya, heeh. Nah, ini bisa Sudah kelihatan rayon viskos. Ini Rayon benar-benar viskos. rayon viskos. Oke. Dia katun. Katun itu kalau katun biasa itu Ya. keras, dia kaku. Mm-mm. Nah, katun itu juga banyak. Ada reaktif, rayon reaktif, ada rayon viskos, ada rayon Mona Lisa. Cuman saya lebih fokus di rayon viskos karena Kenapa Bang pilih bahannya dari rayon viskos tuh, Bang? karena lebih cocok dijadiin daster. Oh gitu. Kalau rayon Mona Lisa lebih cocok jadi gamis. Oh gitu. Hmm. Jangan salah pilih bahan. Jangan ini salah ya. pilih bahan. Oke. Makanya ini tipis tapi kuat. Oke. Nah, nggak mudah sobek. Nggak mudah sobek. Nggak mudah Biasanya sobek. kan Dingin. lama-lama itu Bang kayak apa nih ya? Iyalah apa namanya dibilang? Melar? Cepat melar ataupun Kalau ini nggak. ya. Ini Berarti ini awet. Ya. Awet. Oke, baik. Nah, selain bentuk kayak gini ada bentuk lain nggak Bang? Misalnya piyama kah? atau Ada. Gimana? Kita juga sebenarnya ada yang selutut. Heeh. Berarti ini bisa untuk segala usia ya Bang? Iya. Ya? Dasar ini ya? Iya, kalau ini piyamanya, Oke. boleh pegang sebentar. Boleh. Oke. Ini celananya. Iya. Oke, ini celananya nih Shadowlun bisa dipakai. Ini kayaknya Bang bisa langsung pakai untuk jalan-jalan sore juga. Iya. Ya dasternya aja orang bisa ngantor gitu Oh, kan. masa nggak bisa pakai jalan sore gitu ya? Ya, ini kan ini bajunya. Wah, saya kebalik nih. Oke. Ya. Oke. Ini bajunya nih. Dan ini sebenarnya nggak nampak kayak daster sih sebenarnya. Iya. Lebih ke ya kayak baju-baju santai sore gitu. Benar. Baju-baju yang santai. Saya ada konsumen itu malah ke mall. Ke mall. Jadi dia nongkrong di kafe gitu, pakai baju piyama saya. Oke. Dia tag ke Instagram. Dan ini juga Karet. bentuknya karet. Jadi ini karet, Jadi memang betul kayak baju santai gitu ya. adem banget. Iya, Jadi di betul. sini ada resletingnya juga busunya. Oke, cocok Nah. untuk busui juga. Jadi memudahkan, mungkin orang takut kepalanya susah Oke. ini itu, tapi kalau udah resleting. Dan kenapa kita milih resleting bukannya kancing? Iya. Resleting itu kancing itu cepat putus. Putus. Terus terlalu kelihatan. Mm-mm. Tapi kalau kita pakai resleting nggak terlalu kentara gitu. Iya, nggak nampak pun. Iya. Apalagi udah pakai jilbab misalnya Iya. gitu ya. Dan yang ini Kalau kita pakai celana ya, ini juga karet. Oke. Hmm. Baik. Kalau ini blong sih biasa Ya aja. kalau bawah memang blong. Nah, jadi gini, Ya. satu setnya tuh bisa gini. Jadi ini bangun tidur bisa langsung pergi terus gitu. Iya. Nggak usah ganti baju. Mau apa gitu, bisa langsung. Ya, apalagi cuma di rumah aja nih Bang. Iya. Males nih beli baju terus segala macam. Ya udah ini bisa sekaligus nih. Ya kan? Nggak nampak juga nih kalau dipakai ke tidur boleh, mau dipakai untuk lebih santai, jalan-jalan mungkin mau nongkrong di Iya, kafe sama benar. kawan terserah. Boleh sih pakainya. Dan ini juga sangat menarik. Jadi sekarang daster itu nggak yang identik mak-mak ataupun ya gitu kan Bang. Iya, Biasanya benar. tuh orang tua segala macam. Tapi sekarang daster itu juga bisa dipakai oleh anak-anak usia milenial. Iya, benar. Jadi nggak yang kelihatan kayak ibu-ibu banget gitu Iya. Bang. Karena sudah dimodif ya. Iya. Sudah dimodif.